welcome, and welcome back to my ASMR channel. Hi guys, in today's video I will be switching my language to Indonesia. Oke, di video kita hari ini aku mau membisikkan kalian cerita horor lagi yang dikirimin ke aku. Enggak banyak, sedikit aja, karena aku kurang banyak dikirimin email horor beberapa bulan ini. Tapi aku ada kumpulin 10 cerita horor seru yang aku baca di email tentang KKN ya. KKN selalu jadi topik seru untuk dibuat cerita horor, ya kan. Sebenarnya ini tuh dikirimin sama beberapa subscribers. Aku tidak tahu apakah ini benar, apakah ini nyata atau tidak. Tapi aku mau terima kasih untuk kalian yang tahu siapa kalian yang udah kirimin email ini ke aku. Terima kasih banget. Dan juga beberapa nama udah tempat disamarkan. Jadi kalian jangan coba-coba untuk cari kebenarannya, oke? Oke, yang pertama dikirim dari Nisa. Judulnya Ojo Nole Yen Krungu Suaraku. Bahasa Jawa tuh, gak tahu aku. Oke. Hai kak, nama aku Nisa. Tahun lalu aku ikut KKN di desa kecil dekat lereng gunung di Jawa Tengah. Oh, dia spill tempat. Kelompok kami berisi 15 orang dan ditempatkan di rumah kosong milik keluarganya kepala dusun. Rumahnya besar, tua, dan sebagian besar masih kayu. Di belakang ada dapur tradisional dengan tungku lama yang udah jarang dipakai. Dari pertama datang aja suasananya udah bikin nggak nyaman. Kalau malam rasanya terlalu sepi banget, sampai suara sendok jatuh dari dapur aja bisa kedengaran sampai ke dalam kamar. Hari pertama dan kedua masih aman. Kami semua sibuk mengerjakan program kerja. Kami juga kenalan sama warga dan kami bikin jadwal piket. Tapi di malam ketiga mulai terasa ada yang aneh, kak. Setiap sekitarnya jam 1 malam kayak ada terdengar suara langkah kaki di lorong dapur. Seret. Kayak orang jalan tanpa sendal. Awalnya kami pikir itu suara kucing, tapi suara itu selalu berhenti tepat di depan kamar kami. Di malam keempat, hanya sisa aku aja yang belum tidur, karena aku lagi bikin laporan. Teman-teman aku yang lain udah pada tidur. Ruang tengah cuma diterangi sama lampu kuning redup. Tiba-tiba terdengar suara perempuan ketawa kecil dari dapur. Hihihi. Aku langsung nengok, tapi gelap. Aku pikir itu teman aku lagi ke dapur. Siapa sih? Aku kayak bertanya agak berteriak, tapi gak ada jawaban. Malah suara langkah itu muncul lagi, pelan dan semakin dekat. Seret. Aku berdiri dan ngintip ke lorong dapur. Tahu gak kak, aku bisa melihat apa? Di kegelapan itu ada perempuan berdiri, merinding. Rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Bajunya putih, lusuh, penuh noda darah. Badannya tinggi banget, sampai kepalanya hampir nyentuh kusen pintu. Perempuan itu diam, dia gak gerak sama sekali. Aku
Aku gak bisa napas, mau kabur juga gak bisa bergerak. Lalu dia ngomong pelan banget, Kak. Ojo noleh. Hah? Aku makin takut. Ojo noleh yen krungu suaraku. Jangan nengok kalau dengar suaraku. Tapi aku udah terlanjur nengok. Lalu pas aku nengok, Kak, perempuan itu miringin kepalanya. Krek. Suaranya kayak tulang dipatahin. Aku langsung teriak sekencang-kencangnya sampai teman aku semua pada bangun. Dan pas aku lihat lagi, lorongnya kosong. Besok paginya aku cerita ke warung ibu depan dan dia langsung kaget. Katanya dulu ada perempuan muda gantung diri di dapur itu karena batal nikah. Dan sejak saat itu kalau malam suka ada suara langkah kaki perempuan yang muter-muter di dapur. Ih, serem. Lanjut nomor 2. Kamar mandi belakang dari Vina. Udah disamarin ya. Hai Kak, aku pernah KKN di desa yang lumayan terkecil, namanya Desa B. Posko cewek kami ada di rumah tua dengan kamar mandi terpisah di belakang rumah. Dan kalau mau ke sana, sebentar. Maaf guys, aku habis batuk, lanjut ya. Kalau mau ke sana, kita harus lewat kebun singkong yang kalau malam tuh gelap banget, lampunya kedap-kedip, malah bahkan kadang mati sendiri. Dari awal kami udah dikasih tahu sama warga kalau mandi jangan sampai lewat dari jam 10 malam ya. Tapi tentu aja kami gak terlalu percaya. Suatu malam habis acara desa, aku mandi sekitar jam setengah 12 malam. Teman-teman aku masih ada di luar, mereka nongkrong di ruang tengah. Awalnya gak ada yang serem, tapi pas aku lagi keramas, aku dengar ada perempuan nyanyi dari luar kamar mandi. Lir ilir, lir ilir. Aku gak tahu itu lagu apa ya. Aku pikir ada warga lewat, tapi kok suaranya malah makin deket ya. Deket banget sampai kayak rasanya ada yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Lalu ada yang ketuk pintu 3 kali. Aku langsung diem. Siapa? Gak ada jawaban. Terus ada suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Duk, buka lawangnya. Nah, buka pintunya. Aku udah ketakutan banget, Kak. Dan dari bawah pintu, sekap pintu, aku bisa melihat sepasang kaki, tapi posisinya kebalik, tumitnya yang di depan. Aku gak bisa berkata-kata, jantung aku berdegup kenceng banget. Dan kakak tahu apa yang terjadi? Dari celah bawah pintu itu, tiba-tiba dia melongok. Maksudnya dia masuk gitu. Rambutnya putih acak-acakan, matanya hitam semua. Embot dan pareng nutup lawang kanggo tamu. Tidak boleh menutup pintu untuk tamu. Apa itu? Aku langsung teriak. Aku lari keluar pakai anduk doang dengan kepala masih penuh shampoo. Teman-teman aku bilang mereka dengar aku menjerit. Dan besok paginya pemilik rumah cerita kalau dulu memang ada nenek-nenek yang jatuh ke sumur pas lagi mandi malam-malam lalu meninggal karena gak ada orang yang tahu. Sejak itu kadang masih suka minta dibukain pintu. Serem. Next. Yang ikut foto. Assalamualaikum Kak, nama aku Damar. Dulu waktu KKN, kelompok KKN aku sering bikin dokumentasi buat laporan kampus. Jadi hampir di tiap-tiap kegiatan pasti ada foto-foto.
itu sinden lama. Katanya dulu ada sinden meninggal mendadak saat pentas wayang di lantai 2 balai dusun. Memang sering ada warga yang pernah melihat dia berdiri di dekat jendela, apalagi kalau malam Jumat. Malam itu kami semua tidak bisa tidur memikirkan apa yang dikatakan oleh Bapak RT. Next, suara ibuku di luar posko. Ini kejadian paling serem yang pernah aku alami. Oh, ini dari Rani ya. Aku ingat banget kak, waktu itu sekitar jam 3 pagi, ketika semua teman-teman aku udah pada tidur, aku kebangun karena aku mendengar suara ibu aku yang manggil-manggil dari depan rumah. Rani, bukain pintu nak. Aku langsung duduk, bingung. Kok bisa ada suara ibuku? Kan ibuku di rumah. Tapi suaranya persis banget kak, benar-benar persis suara ibu aku. Rani, ibu kedinginan nih. Serius kak, aku hampir banget buka pintu. Untung teman aku yang di sebelah langsung narik tangan aku. Dia bisik-bisik aku, Rani, jangan dibuka. Aku bingung. Teman aku bilang dari tadi suara itu manggil nama kami satu-satu. Aku merinding tau, merinding banget. Pelan-pelan suara itu berubah jadi lebih berat, lebih serak. Hehehe, suara ketawa. Aku langsung merinding seluruh badan. Lalu gagang pintu mulai krek 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 krek, kayak ada yang mau nyoba masuk. Teman aku langsung baca doa keras-keras dan yang lain bangun ketakutan. Dan pas suara itu berhenti, tiba-tiba sunyi senyap. Kami masih gak bisa tidur. Besok paginya warga bilang memang di sekitaran desa mereka itu banyak yang suka menyaru, suara menyaru. Kalau dibukain pintu, orang itu bisa diajak keluar rumah dan hilang sampai pagi, atau buruknya nggak bisa balik lagi. Ternyata banyak kejadian-kejadian di KKN gitu ya. Pasar, lanjut nomor 5. Pasar malam yang tidak ada di peta. Halo, nama aku Fajar. Makasih ya kak udah izinin aku kirim email. Aku pernah KKN di desa dekat hutan jati. Jalan desanya panjang dan sepi banget kalau malam. Suatu malam aku dan ketiga teman aku pulang ketika kami habis ngopi di warkop. Sekitar jam 11 malam. Di tengah jalan kami melihat sesuatu yang aneh. Ada pasar malam di pinggir hutan. Lampunya menyala-nyala, musik dangdut kedengeran dari kejauhan, dan kami melihat banyak orang mondar-mandir. Terus teman aku ngomong, aneh, tadi kayaknya nggak ada pasar malam ya. Tapi salah satu teman aku lagi karena lapar, dia ngajak kita mampir ke situ. Begitu kami masuk, suasananya terasa aneh banget kak. Orang-orang pada ngeliatin kami, tapi tatapannya kosong. Penjual makanannya juga pucat semua. Aku sudah merasa aneh, tapi aku tetap pesan sate karena aku juga merasa lapar. Lalu penjualnya ngomong, silakan dimakan. Tapi pas sate itu aku angkat, baunya busuk banget, kayak cium bau bangkai, dan langsung aku taruh lagi. Lalu salah satu teman aku sadar kalau semua orang yang ada di pasar itu tidak punya bayangan, padahal lampunya terang. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak berdiri dari bangkunya. Dia ngomong pelan, kalian bukan orang sini kan? Kalian tahu, dan kakak tahu, tiba-tiba lampu pasar malam mati semua. Dan saat itu juga kami lari sekencang mungkin tanpa nengok ke belakang. Selama lari, kami bahkan masih mendengar suara ketawa
warga cerita katanya memang di desa itu ada desa lain. Gimana sih maksudnya? Mungkin ada desa untuk makhluk lain gitu ya. Oke, lanjut cerita ke-6. Orang yang ikut ngobrol. Ini cerita dari Ardi ya. Tahun 2023 aku pernah ikut KKN di desa terpencil di Jatim bareng 13 mahasiswa lainnya. Desa itu jauh dari kota, sinyal rada susah, dan kalau malam gelapnya bener-bener gelap. Nah, kami tinggal di rumah tua peninggalan lurah lama. Kata warga, rumah itu udah kosong hampir 5 tahun sebelum akhirnya dipakai untuk KKN. Hari-hari awal memang aman, kami mengajar, kami bantu UMKM, bikin acara desa. Tapi suatu malam itu hujan deras banget, dan sekitar jam 12-an listrik mati. Jadi kami duduk melingkar di ruang tengah sambil nyalain lilin dan cerita horor. Kebiasaan. Teman aku, Bimo, nyeletuk sambil ketawa-ketawa. Biasanya ya, kalau rumah tua gini tuh ada penunggunya. Semua menanggapi dengan ketawa, tapi di tengah ngobrol aku sadar ada satu orang yang tadi duduk di lingkaran kami. Cowok, badannya kurus dan pakai jaket hitam lusuh. Kepalanya nunduk terus. Aku pikir itu anak kelompok sebelah. Dia gak pernah ngomong, cuma sesekali ketawa kecil. Aneh banget, tapi suara ketawanya kayak napas bocor. Lalu Bimo bercanda, Ayo yang belum kenalan angkat tangan. Semua saling tunjuk sambil ketawa-ketawa. Dan cowok itu pelan-pelan ngangkat tangannya. Tangannya panjang banget, kurus, kukunya hitam semua. Dan satu ruangan langsung diem. Bimo mulai gugup. Mas dari kelompok mana? Cowok itu gak jawab. Dia cuma ngangkat kepalanya pelan-pelan. Mukanya pucat kebiruan, bibirnya robek sampai pipi. Lalu dia ngomong dengan lirih, aku sudah lama ada di sini. Habis itu kami panik, teriak-teriak. Ada yang nangis, ada yang lari keluar rumah. Dan ketika kami udah balik lagi ke dalam posko, udah gak ada siapa-siapa lagi. Makanya jangan suka bercanda kalau lagi di tempat kayak gitu. Nomor 7. Kamar paling ujung. Kak, panggil aja aku Sasa. Waktu aku KKN, posko cewek kami punya satu kamar kecil paling ujung yang gak pernah dipakai. Pintunya selalu ditutup. Kata pemilik rumah, itu karena kamarnya lembab dan atapnya bocor, jadi gak nyaman kalau dipakai tidur. Tapi entah kenapa setiap malam dari kamar itu selalu ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan dan teratur. Suatu malam teman aku Mila kesel sendiri karena gak bisa tidur. Dia nekat buka kamar sambil ngedumel. Kalau emang ada orang ya keluar aja. Begitu pintu dibuka, bau melati langsung nyengat banget di hidung. Padahal kamar itu kosong, cuma ada lemari tua dan kasur tipis yang udah berdebu. Mila masuk sambil nyanterin pakai HP. Lalu dia diem, tiba-tiba mukanya pucat. Di sini ada orang, bisiknya. Kami yang di luar langsung panik. Di pojokan kamar ada perempuan duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang, nutup seluruh badan. Merinding. Dan dia ketawa, lalu ngomong pelan banget. Aku gak seneng diganggu. Mila langsung nutup pintu keras-keras sambil nangis. Malam itu suara ketukan berubah jadi suara garukan. Krek, krek. Kayak kuku panjang yang digesek-gesek ke pintu kamar kami. Rasain loh. Besokannya pemilik rumah akhirnya jujur. Katanya anak perempuan mereka meninggal sakit di kamar itu sebelum sempat menikah, dan dia suka pakai minyak melati setiap malam. Ayo lo.
Reza malah penasaran dan ngajak kami lihat. Kami akhirnya bawa senter dan pergi ke sungai. Di pinggir air ada perempuan jongkok sambil menggendong sesuatu. Rambutnya panjang sampai tanah, bajunya putih kotor, dan dia menggoyang-goyangkan bayinya sambil dia nyanyi pelan pakai nada Jawa. Kami langsung diam, lalu perempuan itu berhenti nyanyi dan menghadap ke kami. Mukanya hancur, matanya tinggal satu, dan yang dia gendong ternyata bukan bayi Kak, tapi kain pocong kecil penuh lumpur. Dia langsung berdiri dan tingginya enggak normal banget. Lalu dia teriak keras, "Anakku nang endi?" Mampus tuh, merinding tuh. Pas kami ngelihat adegan itu, kami gak pakai basa-basi langsung lari sekencang mungkin balik ke rumah. Makanya tidur kalau udah malam. Next, nomor 9. Azan dari tengah hutan. Desa tempat aku KKN itu dekat sama hutan pinus kecil. Dan biasanya warga gak ada yang berani masuk kalau udah habis maghrib karena takut nyasar. Suatu malam aku dan beberapa teman aku pulang dari rumah Pak RT sekitar jam 10 malam. Jalan menuju posko melewati pinggir hutan, dan saat itulah kami mendengar suara azan. Pelan banget, rasanya kayak jauh. Kami berhenti. Teman aku bilang, kayaknya ada musola di dalam hutan deh. Tapi aku merasa aneh. Kan kata warga nggak ada apapun di sana, bahkan bangunan sekalipun. Tapi suara azannya makin jelas banget, indah tapi bikin merinding. Lalu di sela-sela azan itu kami bisa mendengar suara orang yang kayak nangis. Salah satu teman aku mulai takut dan dia narik-narik tangan aku untuk cepat pulang. Tapi salah satu teman kami mendekati hutan seperti orang kesurupan. Mukanya kosong dan dia bilang, ada yang manggil. Kami tarik dia rame-rame dan tiba-tiba suara azan itu berubah. Nada suaranya berat banget, kayak suara orang tenggelam. Serem. Besokannya warga marah saat tahu kami masuk hutan malam-malam, padahal udah dikasih tahu untuk jangan. Katanya memang dulu ada musola, tapi udah lama roboh gara-gara longsor. Serem ya. Dan warga percaya yang manggil itu bukan manusia. Oke, ini cerita kita yang terakhir dari Kevin. Thank you Kevin. Oke. Ini kejadian paling gak masuk akal yang pernah aku alamin. Waktu itu pas lagi KKN, ketika kami lagi kerja bakti bikin dekor acara desa sampai sore. Sekitar jam 5, teman aku Fikri bilang dia pusing dan dia mau balik duluan ke posko. Kami semua menyaksikan dia jalan sendirian lewat gang kecil untuk balik ke posko. Bahkan sempat ada yang teriak, "Fik, titip bikin mie." Fikri cuman oke, sembari ngacungin jempolnya. Sekitar 1 jam kemudian kami pulang rame-rame. Begitu sampai posko, dapurnya kosong. Gak ada mie, gak ada Fikri. Kami bingung. Lalu kami dengar dari suara di kamar belakang dan Fikri keluar sembari nguap. "Walah, kalian baru balik," katanya. Kami bingung. "Loh, bukannya tadi lu pulang duluan?" Fikri melongo. "Kagak, gua dari tadi sama kalian terus." Suasana langsung dingin karena kami semua melihat dia jalan pulang sendirian. Ayo lo. Siapakah itu? Apa jangan-jangan si Fikri cuman ngebohong ya? Ya, dia enggak belagak doang gitu. Oke guys, thank you so much. Kalian jangan langsung percaya dengan cerita-cerita yang dikirim ini ya, karena aku tidak riset lagi dan tidak mencari kebenaran di balik ceritanya. Tapi
much for